Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mungkin pertama kalinya membahas hal yang berkaitan dengan struktur. Pada kesempatan ini saya akan membahas hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam desain elemen non-seismic force resisting system, terutama dalam struktur baja tahan gempa. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa dalam suatu sistem struktur baja tahan gempa kita sangat diperbolehkan untuk tidak mendesain semua portal bangunan sebagai seismic force resisting system. Kita dapat memilih dan diberi kebebasan untuk memilih portal-portal mana saja yang kita desain sebagai seismic force resisting system, baik sebagai portal momen atau OCBF atau SCBF dan lain sebagainya. Dan elemen-elemen lain yang tidak didesain sebagai seismic force resisting system cukup didesain sebagai elemen penahan gaya gravitasi saja. Hal pertama yang perlu dipertimbangkan dalam desain elemen non-seismic force resisting system atau portal penahan gaya gravitasi adalah deformation compatibility atau kompatibilitas deformasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa meskipun kita memisahkan antara portal gravitasi dan portal seismic force resisting system, tentu struktur kita akan bekerja sebagai satu kesatuan, dan tentu kita perlu memastikan bahwa struktur kita aman secara global dan lokal, termasuk bagaimana pengaruh simpangan dari satu bangunan terhadap struktur kita, baik secara lokal maupun secara global. Karena simpangan tidak hanya bekerja pada portal SMF kita saja, tapi tetap bekerja secara keseluruhan pada bangunan yang kita punya. Ketentuan mengenai kompatibilitas deformasi diatur pada pasal 12.12.5 di ASC 716. Ditetapkan bahwa satu elemen struktur yang tidak didesain sebagai seismic force resisting system, nah ini perlu didesain cukup kuat terhadap gaya gravitasi yang terjadi pada struktur tersebut. Selain itu, struktur ini juga harus didesain cukup kuat untuk menahan gaya gempa yang terjadi akibat story drift atau simpangan yang terjadi pada bangunan tersebut. Jadi memang seismic force-nya ini akibat seismic drift ya, sesuai perhitungan seismic drift yang biasa kita lakukan, atau bisa dilihat di section 12.8.6. Itu hal-hal yang berkaitan dengan struktur umum secara keseluruhan ya. Jadi memang umum untuk semua struktur. Namun kalau untuk reinforced concrete frame atau struktur beton berpulang, tentu kita perlu mengecek kembali di SEI 318 19 atau 31814 yang jadi acuan kita, karena ketentuannya akan beda lagi. Kenapa hal tersebut penting untuk dipertimbangkan, atau kenapa kompatibilitas deformasi perlu dipertimbangkan dalam struktur kita? Struktur kita tentu bekerja secara keseluruhan sebagai satu kesatuan, meskipun kita memisahkan antara portal pemikul gaya gempa dan portal pemikul gaya gravitasi saja. Jadi simpangannya juga akan ditahan secara bersama-sama, dan kompatibilitas deformasi perlu dipertimbangkan untuk mengantisipasi kegagalan baik secara lokal maupun secara global, terutama pada portal pemikul gaya gravitasi yang kita punya. Kalau untuk portal SMF atau portal seismic force resisting system yang kita punya, tentu kita sudah melakukan desain terhadap hal tersebut. Bagaimana ISC mendekati ketentuan mengenai kompatibilitas deformasi tersebut? ISC sebetulnya memberikan pendekatan yang sangat sederhana, bagaimana suatu elemen portal pemikul gaya gravitasi dipastikan dapat menahan simpangan yang terjadi pada struktur kita, yaitu dengan membuat sambungan pada portal pemikul gaya gravitasi sebagai simple connection saja, atau connection rotation angle dan atau drift angle. Jadi simple connection ini memiliki perilaku dan tipikal dapat menahan
rotasi yang cukup tinggi. Dalam ISC 341 sendiri kisarannya antara 0,03 radian sampai 0,09 radian, sehingga ketika dia memiliki kapasitas rotasi inelastik, maka dia diasumsikan dapat menahan simpangan akibat gaya gempa yang terjadi pada struktur. Tidak perlu justifikasi tambahan kaitannya dengan hal ini. Jadi memang simpangan yang terjadi pada struktur, pada portal pemikul gaya gravitasi memang cukup ditahan dengan rotation angle atau drift rotation angle ini. Hal yang sama juga ditetapkan ya di ISC 34116 pada user note. Dijelaskan betul bahwa flexible shear connection yang memungkinkan terjadinya rotasi di ujung-ujung sambungan dapat diasumsikan memenuhi kriteria kompatibilitas deformasi akibat simpangan yang terjadi pada struktur. Kurang lebih grafiknya antara rotasi dan end moment pada suatu sambungan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut, di mana bisa dilihat bahwa untuk simple shear connection dia memiliki kapasitas rotasi yang paling tinggi di antara typical moment connection atau partially restrained moment connection, sehingga memang sambungan dengan tipe simple shear connection sangat ideal digunakan untuk mengatasi ketentuan mengenai kompatibilitas deformasi karena kemampuan berotasi pada ujung-ujung sambungan tersebut. Pada manual construction yang ISC keluarkan terdapat 3 sambungan yang kita dapat pilih. Tentu semuanya sifatnya simple shear connection. Yang pertama adalah sambungan yang tipenya adalah sambungan baut all bolted baik pada sisi kolom maupun sisi balok. Lalu yang kedua adalah sambungan baut pada sisi kolom dan welded pada sisi balok. Lalu yang terakhir adalah kebalikannya, dia sambungan las pada sisi balok, sambungan las pada sisi kolom dan sambungan baut pada sisi balok. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah posisi splice pada kolom portal pemikul gaya gravitasi, di mana memang diperlakukan sama seperti kolom seismic force resisting system, di mana suatu kolom pemikul gaya gravitasi harus ditempatkan minimal 1,2 dari sambungan sayap balok ke kolom ya. Jadi memang dari jarak bersih itu minimal 1,2 dari sambungan yang kita punya. Lalu bagaimana jika tinggi antar kolom kita cuma 2,4 ya, mau nggak mau atau kurang ya. Nah itu mau nggak mau tetap harus diletakkan di tengah-tengahnya. Nah memang dari FEMA sendiri merekomendasikan bahwa posisi splice baik untuk seismic force resisting system atau non seismic force resisting system idealnya diletakkan di sepertiga tengah dari kolom yang kita punya. Lalu untuk splice kuat geser perlunya juga tidak lagi hanya dipertimbangkan dari analisis elastik saja, jadi tidak lagi diambil dari VU saja, tapi harus diambil dari desain kapasitas. Dia diambil dari momen atau kapasitas lentur plastis nominal terkecil baik antar sumbu kuat atau sumbu lemah yang dibagi dengan alfa S dikalikan dengan H. Jadi tidak hanya dari VU dari hasil analisis inelastik, dari beban terkombinasi dan lain sebagainya saja. Lalu yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah untuk desain base plate. Ini memang lagi-lagi disamakan dengan elemen seismic force resisting system, di mana tidak hanya dipertimbangkan dari analisis elastik saja, tapi juga harus dipertimbangkan berdasarkan desain kapasitas. Umumnya yang menentukan adalah yang C, yang menentukan adalah yang lower bound, yaitu 0,7 Fy kali Fy dan seterusnya. Nah ini harus kita pertimbangkan ketika kita desain base plate kolom portal pemikul gaya gravitasi kita ya. Jadi minimal VU-nya adalah 0,7 kali sekian-sekian ini. Mungkin itu saja hal yang dapat saya sampaikan tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada elemen non-seismic force resisting system dalam suatu struktur
baca tahan gempa. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan terima kasih.